Penyakit autoimun merupakan penyakit yang terjadi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat dalam tubuh. Sedangkan sistem kekebalan tubuh seharusnya berfungsi melindungi tubuh untuk melawan penyakit dan sel jahat seperti bakteri maupun virus. Banyak dampak yang akan timbul jika tubuh terserang penyakit autoimun. Bahkan telah tercatat bahwa terdapat 80 jenis penyakit autoimun yang menunjukkan gejala yang sama. Hal tersebut menimbulkan kesulitan apakah seseorang mengidap gangguan ini ataukah tidak, dan pada jenis yang mana. Sementara itu, penyakit autoimun belum dapat dipastikan penyebabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi gini Ustadz, sebelumnya perkenalkan, saya Anissa. Baik. Saya ingin nulis blog mengenai kesehatan. Wah, hebat dong. Ya, jadi sekarang ini kan lagi marak-maraknya mengenai penyakit autoimun nih Ustadz. Iya, betul. Iya, mungkin juga Ustadz lebih mengetahui banyak ya mengenai autoimun ini. Apakah ini jenis penyakitkah, atau viruskah, atau bakterikah gitu. Mungkin boleh Ustadz jelaskan? Oke. Autoimun itu sendiri sebenarnya penyakit yang memang disebabkan oleh faktor makanan. Jadi pola hidup, gaya hidup itu penyebab dari autoimun itu sendiri. Jadi penyebab dari autoimun diawali dari sel darah putih atau leukosit. Leukosit yang berlebihan akan menjadikan sel darah putih itu menguasai sel darah merah. Di dalam darah ada 3 unsur. Unsur pertama adalah leukosit atau sel darah putih, sel darah merah atau hemoglobin, plasma darah. Dari ketiga unsur ini ada pembagian. Pembagian pertama, sel darah putih itu dibutuhkan tubuh kita hanya 1% di antara 40% sel darah merah. Selebihnya adalah plasma darah. Jadi, kalau sel darah putih kita itu berlebihan, sel darah putih yang seharusnya melindungi tubuh tapi malah menjadi bumerang buat tubuh kita. Sebab apa? Jika tubuh kita berlebihan sel darah putihnya, sel darah putih itu malah merusak jaringan-jaringan sel darah merah tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya ada beberapa hal. 1, bisa menyebabkan autoimun itu sendiri, ada bisa menyebabkan lupus, bisa juga menyebabkan kanker darah atau leukemia. Lalu jika orang terkena penyakit autoimun ini, apa yang diserang Ustaz? Sebenarnya bukan autoimun saja. Jadi rata-rata pada waktu sel darah putih ini menguasai tubuh kita, ada 70-80 organ di dalam tubuh kita yang diserang oleh sel darah putih tersebut. Sebab apa? Banyak organ-organ yang tidak pernah kita ketahui ternyata sudah diserang oleh sel darah putih. Organ-organ apa itu? Biasanya lebih menyerang ke persendian, menyerang ke kulit, bisa juga menyerang ke sel-sel darah. Kalau sudah menyerang ke sel-sel darah dan ada unsur kankernya, jadilah yang namanya kanker darah atau leukemia. Untuk penyakit autoimun ini, apakah anak kecil kah yang diserang, atau mungkin udah dewasa, atau yang udah lanjut usia, Ustaz? Baik, di dalam pengobatan kami yang sering kami amati, rata-rata penderita dari autoimun, lupus, dan leukemia ini sendiri banyak di kalangan anak-anak muda, terutama anak yang masih kecil. Ya, sebab apa?
rata-rata karena pola hidup yang kurang sehat, pola makan yang kurang sehat, dan kebiasaan mereka yang selalu memakan makanan yang berkaitan dengan makanan pengawet, pewarna, dan makanan-makanan yang biasanya lebih ke instan atau junk food, soft drink. Jadi jenis makanan dan minuman yang ada kandungan aspartam. Makanan-makanan dan minuman yang mengandung aspartam itu banyak. Nah, aspartam itu sendiri itu apa? Aspartam itu adalah pemanis buatan. Baik Ustadz, nah Ustadz ini kan sebagai seorang herbalis ya Ustadz ya. Bagaimana sih cara Ustadz untuk menangani penyakit autoimun ini, ataukah dengan cara treatment seperti apa? Gitu? Baik, dalam metode yang kami pakai saat ini untuk pasien-pasien yang menderita autoimun, kami lebih dianalisa dulu. Jadi kita analisa itu kan bisa juga autoimun, bisa juga itu disebabkan karena lupusnya, atau karena kanker darahnya. Oke. Setiap penyakit mempunyai treatment sendiri-sendiri. Contohnya orang yang berkaitan dengan lupus. Lupus itu biasanya yang diserang itu lebih ke kulitnya. Ya. Kalau yang diserang di kulitnya itu biasanya kulit sudah mulai mengelupas atau dia mulai ada semacam merah-merah. Dari merah-merahnya itu nanti semacam kayak kupu-kupu. Nah, kalau sudah terserang kulitnya itu merah-merah seperti itu, nanti lama-lama dia akan membesar. Pembentukan besar ini bagaimana kita mematikan jaringan-jaringannya supaya sel darah putih itu terkontrol. Bagaimana caranya supaya sel darah putih itu terkontrol? Kita menggunakan detox dengan Babul Shifa. Untuk yang kena autoimun pun sama. Rata-rata pasien-pasien yang kena autoimun itu yang diserang adalah persendian. Nah, persendian-persendian inilah yang mengakibatkan tubuh itu tidak nyaman, seperti meriang, seperti rasa pusing. Hal-hal yang mendasar yang sering terjadi di pasien autoimun itu biasanya dia datang pas pada waktu tubuh ini tidak stabil atau dalam keadaan stres pun memungkinkan autoimun itu untuk menyerang. Oh baik, berarti psikis sangat mempengaruhi ya Ustaz? Betul, jadi faktor psikis pun sangat mempengaruhi orang yang menderita autoimun. Itu pemicunya ya, salah satu pemicunya. Tapi kalau autoimun itu sendiri bisa diawali dari sel darah putih itu sendiri. Dan rata-rata penderita autoimun, lupus, dan leukemia pada waktu dianalisa dengan uji laboratorium tidak ada indikasi penyakit apapun. Dan itu sering terjadi, dan mereka penderita autoimun, lupus terlalu percaya diri. Kepercayaan dirinya itu kenapa? Karena misalkan dalam satu ruangan, dalam satu rumah itu kena flu berat atau kena serangan penyakit-penyakit yang menular, orang yang penderita autoimun, lupus, dan leukemia ini rata-rata tidak pernah merasakan. Sebab apa? Sel darah putih sudah melindunginya, sel darah putih sudah menutupinya. Nah, pada waktu sel darah putih itu menutupi semua yang terjadi di dalam tubuh, tapi justru kita mempunyai penyakit yang lebih membahayakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat lebih dari 80 penyakit yang digolongkan sebagai penyakit autoimun. Di antaranya pun memiliki gejala yang sama. Secara umum, gejala-gejala awal penyakit autoimun antara lain nyeri di sekujur tubuh, nyeri sendi, fatigue, timbul demam ringan, rambut mengalami kerontokan parah,
sering terkena sariawan, dan brain fog. Baik, nah tadi udah dijelaskan juga ternyata bukan autoimun saja ya jenisnya, ada lupus dan juga leukemia. Nah, untuk bagaimana sih cara penanganan dengan cara konsumsi Bubble Shifa ini, Ustaz? Apakah ada dosis-dosis tertentu kah atau bagaimana, Ustaz? Baik, di dalam metode yang kami pakai, kebetulan saya juga seorang terapis. Terapi-terapi yang kami gunakan selain dengan Bubble Shifa, kami lebih menyarankan pola hidup sehat. Itu yang pertama. Keduanya, positive thinking. Ketiganya, berusaha menjadi makhluk atau orang yang bersyukur. Pada waktu kita punya rasa syukur, nikmat, kita akan berusaha menjadikan kualitas hidup kita lebih baik. Treatment-treatment seperti ini adalah treatment yang sangat mendasar. Treatment yang kedua itu yaitu dengan cara bagaimana kita menggunakan detox untuk meminimalisir sel darah putih yang ada di dalam diri kita. Sel darah putih itu bisa kita bersihkan dengan cara detoksifikasi dengan Bubble Shifa. Selain dengan cara detox, kita nanti juga bisa memberikan arahan-arahan dengan akupunturnya, dengan treatment-treatment olahraganya. Olahraga-olahraga yang kami rekomendasikan yang berkaitan dengan persendian bisa dengan olahraga berenang, berlari, dengan olahraga naik sepeda. Cara-cara seperti itu cara yang sederhana yang bisa kita kerjakan setiap harinya di rumah. Ada juga saya kadang-kadang bisa merekomendasikan untuk membakar metabolisme tubuh dengan cara sauna. Sauna itu bisa kita kerjakan dengan di rumah saja tanpa harus pergi ke tempat sauna. Baik, Ustaz, tadi kan disebutkan berenang ya. Baik. Bagi untuk yang tidak bisa berenang, bagaimana itu, Ustaz? Renang itu sendiri kan tidak harus kita seperti orang berenang. Iya. Treatment di air itu terutama. Treatment di air itu bisa dengan berjalan kaki, dengan bisa senam di dalam air, atau bisa juga istilahnya dengan menyelam. Menyelam itu tidak harus berenang juga, membasahi tubuh dengan cara tenggelam, terus nanti naik, tenggelam, naik. Jadi menjaga pernapasan di dalam air. Baik, Ustaz. Nah, untuk penderita autoimun ini berapa untuk dosis detoksifikasinya, Ustaz? Untuk detox bagi yang sudah mengalami autoimun, detox pertama dengan cleansing. Cleansing itu kita biasanya memberikan detox yang standar dulu. Detox standar itu biasanya sehari saya kasih detox itu minum 4 kali. Pagi 2 saset, siang 2 saset, sore 2 saset, dan malam 2 saset. Detox ini dikerjakan minimal 2 sampai 1 bulan. Itu yang sudah kena autoimun, lupus ataupun leukemia. Nah, jika dalam detox ini nantinya ada sesuatu yang tidak nyaman, bisa dikonsultasikan lagi. Itu kalau di Bubble Shifa. Terus dalam tahapan-tahapannya nanti kalau sudah membaik, saya lebih menyarankan pola hidup sehat, pola makan sehat, dan berpikir positif. Sebab apa? Rata-rata mereka yang sudah mengalami autoimun, lupus, dan leukemia terpacu oleh psikisnya pun sangat menunjang untuk cepat muncul dan timbul lagi. Baik, Ustaz, alhamdulillah ini udah banyak saya dapat penjelasan. Ternyata banyak sekali ya jenis-jenisnya, dan semoga nanti apa yang saya tulis bisa bermanfaat untuk para pembaca. Dan terima kasih, Ustaz, atas penjelasannya.
Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan. Amin, 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 amin. Dan Babul Syifa juga bisa dapat bermanfaat bagi orang banyak. Harapan saya bagi mereka-mereka yang sudah kena autoimun, lupus, dan leukemia, pola hidup sehat dan pola makan sehat, dan ingat faktor psikis pun sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita kepingin sehat, diawali dari diri sendiri. Hidup sehat dengan Babul Syifa, insya Allah menjadikan kualitas hidup Anda lebih sehat lagi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ustadz. Saya pamit undur diri karena masih banyak tugas juga. Terima kasih Ustadz. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Babul Syifa, herbal kesehatan kualitas dunia.